Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Prasetya dari kelas E401 akan menjelaskan web saya. Di sini kita mengaktifkan Apache dan MySQL-nya di XAMPP Control Panel. Dan kita langsung ke localhost-nya. Kita pencet database dan kita pencet database saya. Sini database saya, database DB pemesanan makanan. Kita pencet, terus akan masuk ke sini. Di sini ada dua tabel, yaitu tabel kategori menu dan tabel pesanan. Pertama kita mengklik tabel kategori menu. Dan ini tabel kategori menunya, kita pencet strukturnya. Dan ini ada ID menggunakan primary key dengan tipe data integer, dan kedua ada nama kategori menggunakan varchar, dan di sini ada deskripsi dan status. Selanjutnya kita masuk ke tabel berikutnya, yaitu tabel pesanan. Dan kita pencet strukturnya. Nah, ini struktur dari tabel pesanan. Di sini ada ID menggunakan primary key dengan tipe data integer. Terus ada nama pemesan menggunakan varchar. Terus ada email menggunakan tipe data varchar. Terus ada nomor HP menggunakan tipe data varchar. Terus di sini ada alamat. Terus ada kategori menggunakan integer. Ini terhubung dengan itu ya, tabel sebelumnya. Terus ini ada nama pilihan, makanan pilihan, dan metode pembayaran, catatan tambahan, serta tanggal pesanan. Tanggal pesanan. Selanjutnya kita akan menuju ke codingannya. Ya, di sini codingannya. Nah, yang pertama-tama kita ke config, ke koneksi PHP. Koneksi PHP ini gunanya untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Harus di-include di semua file yang butuh database. Kita menggunakan localhost, user root tanpa password, default XAMPP, dan database bernama CRUD pemesanan. Nah, selanjutnya kita ke kategori menu. Kita ke tampil PHP. Ini tampil PHP. Ini codingannya. Tampil PHP ini berfungsi untuk menampilkan seluruh kategori data dari database. Biasanya dikombinasikan dengan tombol edit atau hapus. Terus kita ke tambah PHP. Nah, tambah PHP ini berfungsi menyediakan form input HTML untuk membuat kategori baru. Terus arahkan ke simpan PHP untuk memproses data. Dan ini simpan PHP-nya. Simpan PHP ini berfungsi untuk menyimpan kategori baru ke database. Auto increment digunakan, jadi ID tidak perlu ditulis manual. Terus redirect kembali ke tampil PHP. Dan kita masuk ke edit PHP. Nah, edit PHP ini berfungsi untuk menampilkan data kategori untuk diedit, serta form diarahkan ke update PHP. Nah, ini kita ke update PHP. Update PHP ini untuk mengupdate nama kategori berdasarkan ID yang diterima dari form edit PHP.
Terus yang terakhir ada hapus PHP. Hapus PHP ini berfungsi untuk menghapus data kategori berdasarkan ID dari URL. Selanjutnya kita ke folder pesanan, kita ke tampil PHP. Nah, tampil PHP ini untuk menampilkan seluruh data pemesanan, biasanya ditampilkan dalam tabel dengan kolom nama, menu, jumlah, dan tanggal. Nah, selanjutnya kita ke tambah PHP. Tambah PHP ini untuk form untuk membuat data pesanan. Seperti nama pesanan, email, nomor HP, alamat, kategori menu, pilihan makanan, metode pembayaran, catatan tambahan, serta tanggal kita memesan. Selanjutnya kita ke simpan PHP. Ini untuk menyimpan data dari form ke tabel pesanan. Selanjutnya kita ke edit PHP. Ini untuk form edit data pesanan perfiled dengan data yang lama. Terus ke update PHP. Ini berfungsi untuk mengupdate data pesanan berdasarkan ID. Terus yang terakhir kita ke hapus PHP. Ini untuk menghapus data pesanan dari database berdasarkan ID. Selanjutnya kita menuju ke ini webnya. Kita pencet kategori menu. Terus kita pencet tambah PHP. Di sini kita masukkan nama kategori. Di sini saya ingin mengetik nasi goreng. Nasi goreng. Terus deskripsinya, statusnya kita kasih aktif. Terus deskripsinya kita isi juga nasi goreng. Di situ kita simpan. Nah, di sini akan muncul nasi goreng yang sudah kita isi tadi. Kita bisa edit, kita juga bisa hapus. Terus di sini ada yang tidak aktif. Kita coba aktifkan dulu. Kita pencet edit. Terus ubah statusnya menjadi aktif. Terus kita pencet update. Nah, di sini otomatis statusnya sudah menjadi aktif ya. Jadi di sini kita bisa edit, terus kita bisa hapus juga. Selanjutnya kita ke pemesanan. Nah, di sini masuk ke tabel pesanan. Kita pencet tambah PHP. Dan kita masukkan nama pemesannya, emailnya, nomor HP-nya, alamatnya. Kita masukkan alamatnya juga. Terus kategori menunya kita pilih nasi goreng. Itu pilihan makanannya nasi goreng. Terus metode pembayarannya di sini saya pilih cash ya. Terus catatan tambahannya kita bisa isi juga. Terus ini tanggal pesanan. Kita masukkan tanggal pesanannya. Sini tanggal 18. Terus kita klik simpan. Nah, di sini otomatis ya muncul nama saya yang masukkan tadi, nomor teleponnya, emailnya, kategorinya, makanannya. Di sini aksinya kita bisa edit, kita bisa hapus juga. Jadi itulah tadi penjelasan tentang web yang sudah saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.